Zeti waktu udah ngelahirin anaknya dia sayang banget sama anaknya. Didit juga. Kalau saya lihat Nizeti itu ibu yang disiplin ya, benar-benar disiplin karena itu yang memang diajarin ibu gitu ya, diajarin ayah. Jadi dari dulu dia selalu bilang ke saya, nih gitu anak-anak hari ini aku jemput ya ke Cibubur gitu ya kan mereka lesnya udah tinggal sekali gitu ya, aku ajak jalan-jalan, oh nggak boleh. Kalau mereka udah jatahnya lagi les, ya harus les, kata dia. Walaupun hujan, walaupun sakitnya masih bisa jalan, harus katanya. Bukannya Uni pelit, nggak boleh diajak jalan-jalan, tapi ini untuk mereka tahu disiplin gitu, bahwa mereka punya kewajiban sekarang belajar. Nah itu. Apa bisa benerin iPhone, bisa benerin game, terus bisa download game, kadang ngajak pergi kemana gitu, memperhatikan, suka ngajak pergi, sama memperhatikan, suka ngajak pergi. Kadang ditanya udah makan belum, kalau dari telepon, kalau belum pulang. Kalau kita mengharapkan ya mereka juga tetap rukun damai lah sampai kakek ninen ya. Kalau seperti bapak ibu ya seperti air mengalir aja. Akhirnya sampai sekarang ya masih tetap kompak manis lah. Anak itu merefleksikan orang tuanya pasti. Jadi apa yang kita perbuat, apa yang kita berikan, apa yang kita kasih itu semua direfleksikan ke anak. Kita berbuat baik, kita berucap baik, kita mengajarkan baik akan terjadi pada anak kita. Jadi dalam segala sesuatu anak itu ya memotivasi kita, penyemangat kita. Kita jadi lebih berhati-hati bersikap, berucap dan mengajarkan hal yang lebih banyak positif. Terutama apa yang diperbuat bapaknya, misalnya bapaknya, mohon maaf, misalnya bapak yang ngerokok, kenapa ngerokok? Dia tanya yang kecil. Sampai buka ini, kenapa saya nggak boleh ngerokok? Nggak boleh lagi, itu haram. Kok haram merokok? Katanya. Oh ya udah, itu makruh. Oke, saya tanya dulu makruh apa katanya. Dia tanya di sekolah, Pak, yang namanya makruh itu lebih baik tidak dilakukan. Jadi merefleksikan kita sholat juga. Jangan sampai ketinggalan sholat. Sampai sekarang anak-anak saya mungkin udah bisa jadi imam buat ibu, buat ibunya sendiri. Jadi buat kita tuh hal yang apa ya, hal yang luar biasa. Dan mau lihat anak seperti orang tua seperti apa ya lihat anaknya. Zeti itu perfect banget orangnya. Jadi di life itu kehidupan tuh harus perfect. Padahal hidup itu kan balik lagi kan uncertain. Sangat nggak uncertain. Besok bisa bicara orang salah, benar itu juga bukan istilahnya. Zeti sangat takut kalau dikatakan salah. Zeti sangat takut kalau misalnya nggak sesuai dengan kondisi apa adanya. Padahal kadang-kadang hidup tuh kan harus ngalamin seperti itu. Justru buat saya itu kan introspeksi. Dimanapun nomor satu sebagai seorang suami bukan bicara benar atau salah. Nomor satu saya kasih dukungan moral dulu. Dukungan bukan bicara cari oh kamu salah, kamu nggak, harus disupport. Gimana cara mencari solusi yang terbaik? Itu dukungan saya yang paling pertama. Supaya Zeti nggak down. Jadi kalau cuma bicara oh kamu begini sih enggak, jangan. Kita kenapa bisa begini? Apa solusinya? Yuk kita cari solusinya. Itu yang paling penting sih. Dalam hidup aku itu kalau bisa jangan banyak bikin kesalahan. Jadi aku tuh selalu lebih baik aku selalu menyenangkan orang gitu lah. Kalaupun daripada aku salah. Jadi pada saat mendengar Mas Didit ada ujian pada saat itu aku cuma tanya ke Mas Didit, ngomong ceritakan seperti apa. Jadi pada saat Mas Didit menceritakan dan aku tahu kondisinya, support juga gitu dalam arti yuk kita hadapin sama-sama, yuk kita jalanin gitu loh. Kita selesaikan kalau memang itu ada tanggung jawabnya kita. Kadang-kadang hal yang nggak penting ya dicemburuin gitu, kayak tukang pijet, mbok-mbok aja dicemburuin gitu, atau siapalah gitu yang dicemburuin gitu, sampai saya pindah di pinggir mall pegang tangan lama-lama aja dicemburuin. Saya bilang gila apa, tukang pijet perempuan dipikir mau udah mbok-mbok lah, kayak nggak ada anak laki aja kata dia gitu. Kalau saya kan bilang kalau muda sih nggak apa-apa lu cemburuin. Jadi hal-hal yang nggak penting, tapi ya mungkin naluri seorang wanita kan tajam. Kalau Zeti cemburunya ya
kadang-kadang cemburu nggak logis lah. Tapi memang apa ya, Zeti susah jinakinnya sih, apalagi kalau lagi marah gitu. Tapi kadang-kadang diemin aja lah, capek sendiri juga gitu. Pagi masih sholat subuh, aku 5:30 baru bangun, terus aku loncat, dia lagi zikir gitu, aku bisa marah sama dia kok. Aku kok nggak dibangunin, aku nggak dimarahin. Buat aku itu romantis ya, karena dia bilang gini, kasihan lihat kamu, biarin kamu tidur dulu gitu loh. Artinya dia masih memikirkan aku, tapi aku bilang nggak boleh dong, harus dibangunin dong, kamu marahin aku dong gitu ya. Kayak hal-hal kayak gitu buat ibu tuh ada sesuatu yang masya Allah gitu. Kalaupun kita baru pulang malam, terus masih ngajakin sholat malam, masih kan kalau sholat malam zikirnya panjang. Dia tahu kalau aku tuh ngantuk pada saat zikir yang itu. Terus dia akan bilang, ya udah kamu tidur biar aku yang nerusin. Padahal dia juga ngantuk, tapi aku disuruh tidur, dianya tetap nerusin zikirnya gitu loh. Padahal kan kadang-kadang sama-sama dong kita berdua, kan kita harus sama-sama dong. Aku juga ngantuk, kamu ngantuk kan? Aku juga ngantuk gitu. Ini enggak, kamu ngantuk ya Bu, ya udah kamu tidur ya. Nanti dia naruhin aku ke tidur dulu, dibalsemin dulu, abis itu nanti dia lanjut lagi gitu. Kadang-kadang aku bangun, pas aku bangun gitu mau pipis tuh, dia masih di depan sajadah, padahal dia ngantuk gitu. Itu Didit dia. Si Sahid nungguin aku sih ada mic dia nyanyi. Padahal mending kalau suaranya cakep ya Mbak. Pokoknya nyanyi. kok nggak ada musiknya ya? Lebay mau banyak maunya ya. Ini. Indah rambutmu mengurai kata cinta, tiada indah dunia tanpa kehadiranmu. Oh deru hatiku menembus batas rindu, jelas artinya surga. Teduh aku dekatmu sampai nanti, tak terbatas inginku, harap ini takdirku untuk selalu denganmu. Oh, sampai nanti jiwa ini untukmu, bukan hanya sumpahku untuk selalu denganmu. Oh Arzetiku. Jadi kita berdua tuh sebisa mungkin bikin saling ketergantungan. Ketergantungan hal yang positif tentunya. Saling ketergantungan karena buat kita cinta, rasa itu bisa diciptakan atau bisa di-create. Tapi yang paling penting adalah ada rasa itu, saling membutuhkan. Dan pasangan tuh saling melengkapi. Jadi sendiri motivasi saya bahwa pasangan tuh pasangan yang baik, saling memotivasi. Kita sendiri memacu diri kita untuk saling dibutuhkan. Ibi, terima kasih selama ini nemenin almost 10 years ya, hampir 10 tahun. Ngasih yang terbaik buat Lipi, ngasih anak-anak yang sehat, anak-anak yang soleh-soleha, yang selalu dibimbing Ibi. Jadi Lipi butuh Ibi untuk seterusnya selamanya, bukan hanya dampingin sampai anak-anak kita besar, tapi sampai nanti di sana. Amin ya rabbal alamin. Kalaupun kita dikasih Allah surga, tapi kalau tidak ada orang yang kita cintai, rasanya tidak lengkap ya. Walaupun sudah di surga ya. Ya Allah. Udah mulai belajar ya. Dulu nggak pernah seromantik ini nih ngomongin. Terus. Dan paling bapaknya anak-anak, Lipi itu adalah figur bagi mereka untuk mereka menata masa depan mereka. Besar harapan Ibi sama anak-anak untuk Lipi itu selalu menjadi imam, menjadi pemimpin, memberikan contoh yang baik buat anak-anak. Terus sholat jangan ditinggalkan, zikir ibadahnya diperkuat. Jadi yang terbaik, kerja keras terus biasanya. Kasih kehidupan yang baik dan kasih kesempatan buat anak-anak punya fasilitas yang baik. Amin. Pendidikan, rumah, semuanya yang terbaik. Pasti. Ya. Amin amin. Amin.